Saya akan membahas tentang analisis tanggap waktu kestabilan. Kalau yang minggu lalu Anda sudah diminta untuk melihat respon waktu untuk sistem orde pertama dengan sistem orde kedua, yang mana kemudian Anda mencoba melakukan implementasi dengan menggunakan perangkat berbantuan komputer Octave maupun MATLAB. Anda membuat modelingnya, kemudian Anda mencoba melihat bagaimana respon sistem orde pertama dan orde kedua terhadap masukan uji. Masukan ujinya bisa beragam. Kemarin yang saya berikan itu hanya masukan step, masukan rem ya, dan yang terakhir adalah masukan impuls gitu. Mungkin yang masukan-masukan yang lain Anda bisa mencobanya juga untuk bisa melihat sebenarnya respon sistemnya itu bagaimana yang orde pertama dengan orde kedua. Nah, dari tampilan yang kemudian muncul di sana, Anda diharapkan sebenarnya mampu untuk melihat bagaimana sih performansi atau kinerja dari sistem kendali yang kemudian sudah diberikan, karena sistem kendalinya itu sudah diberikan di sana. Misalnya 2 per S plus 4 itu berarti kan sistemnya sudah diberikan, yaitu orde 1. Nah, dari sana kemudian Anda bisa mencoba mengamati apakah kemudian sistem dia bekerja dengan baik atau tidak. Biasanya salah satu parameter yang muncul di sana itu adalah apakah sistemnya itu stabil atau tidak. Yang dikehendaki itu adalah sistemnya stabil. Artinya kalau misalnya dikehendaki masukannya adalah rem ya, kita berikan input rem sebagai untuk menguji respon tanggap. Kalau tanggap kan artinya bagaimana kemudian sistem ini dia merespon gitu. Dia menanggapi dari masukan yang diberikan. Kalau misalnya masukannya adalah unit step, maka diharapkan sistem pun dia akan bisa mengikuti unit step tersebut. Keluarannya dia akan menghasilkan keluaran berupa unit step. Itu yang kemudian dikehendaki. Tapi kadang ada sistem yang dia tidak stabil. Tidak stabil dalam artian keluarannya itu dia tidak mengikuti. Bahkan kemungkinan dia bisa divergen gitu. Nilainya dia semakin menjauh dari nilai yang dikehendaki. Nah, yang dikehendaki itu adalah sistemnya stabil. Artinya keluaran yang dihasilkan itu dia akan mengikuti masukan yang diberikan. Jadi kalau misalnya unit step, maka sedapatnya itu dia akan mengikuti unit step itu, walaupun kemudian muncul parameter yang kedua, parameter kinerja yang kedua, yaitu apakah di sana muncul error steady state atau tidak gitu. Tapi kemudian dia stabilnya dalam artian dia nilainya itu adalah konvergen, dia menuju ke nilai tertentu yang dia semakin mendekati dan tidak berosilasi. Saya harapkan Anda sudah memahami apa itu osilasi, tidak berosilasi. Itu kita sebut sistemnya stabil. Walaupun kemudian di sana muncul error steady state, nanti akan ada proses ya yang perlu dilakukan untuk bisa memperkecil steady state ini atau galat steady state ini. Galat dalam keadaan stabil itu perlu diminimalkan. Itu akan masuk ya domainnya itu dalam proses untuk melakukan desain sistem. Bisa juga nanti untuk menentukan nilai K-nya ya. Nilai K-nya itu kita buat agar error steady state-nya ini kecil. Itu pun bisa dilakukan. Itu adalah proses desain atau biasanya kita sebut juga sebagai sintesis. Kalau Anda mendengarkan kata sintesis, itu merupakan proses desain. Proses desain itu adalah kita merancang sistemnya. Sedangkan yang Anda lakukan kemarin itu adalah proses analisis. Karena sistemnya sudah ada, Anda memberikan masukan, Anda menganalisis keluaran. Kemudian dari hasil keluaran itu Anda kemudian membuat resume yang menentukan kinerja sistemnya stabil atau tidak, di sana ada error steady state atau tidak. Nah, kemudian ada parameter yang lain yang muncul dari analisis. Analisis kan kemarin Anda sudah bisa memplot hasil keluarannya, respon sistem orde pertama dengan orde kedua terhadap masukan yang diberikan, unit masukan yang diberikan. Ada parameter lainnya selain kestabilan dengan tadi ya error steady state, yaitu waktu transien ya, waktu transien gitu. Waktu transien di sana muncul ada waktu naiknya TR gitu.
Jadi kok ada TR ya, waktu untuk naik, kapan secepat apa sih kemudian sistem Anda itu bisa merespon. Nah itu sistem yang kemudian dikehendaki itu adalah sistem yang dia TR-nya itu kecil. Jadi waktu responnya itu kecil sehingga begitu ada masukan dia langsung bisa merespon. Itu yang pertama. Kemudian ada waktu stabil, yaitu TS ya. Waktu yang diperlukan sampai kemudian sistemnya itu dia stabil, dia mencapai keadaan steady state. Steady state-nya nanti ada banyak parameter gitu. Misalnya dia mencapai 95% dengan error 0,05 gitu, atau yang lain ya, ada parameter yang kemudian dia menyatakan kapan sih kemudian kita bisa menyatakan TS ya, untuk memberikan bahwa ini adalah waktu steady state ya. Pada saat keluarnya itu dia mencapai errornya, nilainya yang dikehendaki sudah kita tentukan, misalnya 2% atau 5% atau yang lain, itu kita bisa nyatakan sebagai TS ya, waktu steady state. Sama dengan TR pun, bahwa waktu steady state itu dia yang dikehendaki itu adalah waktunya secepat mungkin. Nah, di bagian transient pun muncul di sana apa yang disebut sebagai overshoot. Di orde kedua Anda sudah bisa menunjukkan ya, waktu kemarin itu ada kondisi di mana outputnya itu dia melebihi. Nah, melebihi itu adalah overshoot. Terjadi overshoot. Kemudian Anda di sana muncul apa yang disebut sebagai MP, maksud ya, puncak, nilai puncak yang dia itu menunjukkan overshoot maksimalnya. Nah, yang dikehendaki itu adalah overshootnya dia kecil ya, tidak terlalu tidak besar overshootnya. Nah, kadang antara TR waktu naik atau TS ya dan overshoot ini dia saling bertentangan. Dalam artian seperti ini, kalau misalnya dikehendaki waktu TR maupun TS-nya itu cepat, bisa jadi dia akan membuat overshootnya dia jadi tambah. Atau sebaliknya, kita menghendaki overshootnya kecil, tapi kemudian TR maupun TS-nya dia lebih lama. Nah, sehingga kalau misalnya kita mendesain satu sistem kendali, yang dikejar itu adalah nilai optimal. Anda akan mencapai nilai optimal yang mana sih? Gitu. Misalnya salah satu parameter itu biasanya kemudian dijadikan sebagai constraint. Saya sampaikan constraint ya, sehingga Anda nanti bisa membedakan apa itu optimal, apa itu maksimal, apa itu minimal, dan tadi ya optimum gitu, optimal gitu. Nah, yang optimal itu dia harus ada constraint-nya. Constraint itu dalam artian seperti ini. Setiap sistem itu dia harus memenuhi constraint. Contoh misalnya Anda diminta untuk mendesain sistem kendali ya, sistem kendali. MP-nya itu maksimal sekian, itu adalah constraint. Constraint ya, constraint. Atau ada yang kemudian menerjemahkan sebagai batasan. Waktu maksimal MP-nya harus sekian, itu adalah constraint, sehingga constraint ini harus dipenuhi. Dan dengan constraint M yang sudah ditentukan, katakanlah overshoot maksimalnya sekian, maka kita bisa mendesain sistem yang dia itu bisa sekecil mungkin, TR maupun TS-nya itu bisa sekecil mungkin, atau respons sistemnya dia bisa secepat mungkin. Namun tetap constraint MP-nya ya, maksimal overshoot-nya itu masih di bawah constraint tadi gitu. Misalnya A ya, MP-nya itu maksimal itu adalah A. Anda bisa mengejar nilai yang TR maupun TS-nya yang sekecil mungkin. Itu adalah desain yang optimal. Atau Anda kemudian yang TR maupun TS-nya itu dia dijadikan sebagai constraint. Misalnya gini, TR dengan TS atau TR atau TS ya maksimal gitu, ditentukan maksimal sekian. Nah, dari maksimal sekian itulah maka kemudian kita bisa mendesain satu sistem ya, yang kemudian menghasilkan atau tujuannya itu adalah memperkecil sekecil mungkin ya nilai MP-nya ini. Nilai MP-nya sekecil mungkin, namun TR dengan TS-nya itu dia maksimal ya, dia
memenuhi constraint yang sudah ditentukan. Itu adalah proses desain yang optimal. Saya harapkan Anda bisa memahami ya, dan Anda pun harus sebenarnya memahami istilah-istilah tadi, apa itu optimal, apa itu maksimal, apa itu minimal, apa itu efisien ya. Beda, masing-masing akan punya konteks penggunaan yang beda-beda gitu. Kalau optimal mesti harus ada constraint-nya. Constraint-nya apa? Ada sesuatu yang kemudian dia membatasi, dan kemudian ada sesuatu yang dikejar sampai kemudian mendapatkan nilai yang paling baik ya, yang paling baik itu adalah optimal. Nah, tadi ada 4 parameter. Stabil. Stabil itu sistem yang dikehendaki itu harus stabil. Ini berarti sudah menjadi satu spesifikasi kebutuhan ya. Sistem harus stabil, itu spesifikasi kebutuhan. Sudah tidak bisa ditolak lagi bahwa mendesain satu sistem kendali dia harus stabil. Kemudian yang kedua, error steady state. Error steady state pun error steady state, kemudian TR maupun waktu respon ya. Waktu respon bisa TS maupun TR. Kemudian yang terakhir itu adalah maksimal overshoot-nya. Itu biasanya adalah 3 parameter yang kemudian bisa salah satunya itu menjadi constraint atau salah duanya menjadi constraint. Kemudian ada satu yang dikejar. Jadi memang dalam mendesain itu ya, mendesain satu sistem kendali, biasanya yang dikejar itu adalah desain yang optimal, bukan desain yang lain ya. Biasanya desain optimal, sistem kontrol yang optimal, bukan desain yang sistem yang efisien, yang macam-macam gitu. Ya memang tergantung ininya ya, tergantung konteksnya, tapi umumnya yang sering dijumpai itu adalah Anda mendesain sistem yang dia itu optimal. Beberapa literatur menyatakan bahwa desain sistem kontrol itu adalah desain optimal, gitu. Optimal desain untuk sistem kontrol ini. Nah, kemudian saya akan membahas tentang parameter yang pertama, yaitu dari sisi kestabilan. Kapan kemudian satu sistem itu disebut sebagai stabil ya? Ada satu kriteria yang kemudian bisa digunakan untuk bisa menganalisis sistem itu stabil atau tidak, yaitu menggunakan kriteria kestabilan Roth ya. Diharapkan nanti Anda selain mampu menganalisis ya tanggap respon respon sistem baik transient maupun steady state, Anda pun nanti bisa menganalisis apakah sistem itu stabil atau tidak dengan menggunakan Roth ini. Sebelum masuk ke sana, saya akan mengulas sedikit terkait beberapa istilah ya yang muncul dari fungsi transfer satu sistem. Kita gunakan pole dan zero. Jadi analisis responnya nanti kita gunakan istilah pole dan zero. Pole itu adalah nilai variabel Laplace S yang menyebabkan fungsi alih tak terhingga. Dan ini merupakan akar persamaan dari penyebut denominator fungsi alih sistem. Jadi yang bagian bawah, kalau misalnya ada S kuadrat plus 4S plus 3, kemudian kita cari akar-akarnya, kita dapatkan akarnya, itu adalah pole. Karena dengan memberikan nilai S yang nilainya itu sama dengan akarnya tadi, akan membuat sistemnya itu atau nilai fungsi alihnya menjadi tidak terhingga. Jadi per 0 ya, jadi misal A per 0 itu akan sama dengan tidak terhingga. Jadi pole itu ada yang di bagian bawahnya. Kemudian zero itu adalah nilai variabel Laplace S yang menyebabkan fungsi alih 0, dan dia merupakan akar persamaan dari pembilang atau numerator fungsi alih sistem yang ada di bagian atasnya. Jadi zero itu akar-akar yang akar dari persamaan untuk pembilang. Misalnya S plus 2 dibagi S kuadrat plus misalnya 3S plus 4, berarti akar yang bagian atas S plus 2-nya itu merupakan zero. Yang di bawah, akar-akar yang persamaan Laplace yang ada di bawah itu merupakan pole ya. Nah, bagaimana kemudian kita menggambarkan antara pole dan zero? Kalau misalnya kita mempunyai persamaan fungsi alih sistem ya, misalnya S plus 2 dibagi S plus 5. Kemudian dari sistem ini kita bisa mendapatkan, ini kita sebut sebagai bidang S ya, atau diagram S atau diagram Z. Itu ada yang menyatakan diagram Z, ada yang menggunakan S-plane. Kita bisa memetakan bahwa sistem ini dia akan mempunyai zero itu di minus 2.
Karena dengan S sama dengan minus 2 akan membuat fungsi alih responnya ya, fungsi ini dia akan sama dengan 0. Kemudian polnya itu akan ada di minus 5, karena dengan S sama dengan minus 5 itu akan membuat respon sistemnya dia akan sama dengan tidak terhingga. Ini adalah pole ya dengan tanda X, kemudian 0 dengan tanda 0. Nah, kalau kita melihat dari dari diagram S ini, diagram S itu adalah sumbu X-nya dia real. Ini sumbu real ya, kita sebut sebagai nanti sumbu real. Sumbu Y-nya itu dia adalah sumbu imajiner yang dinyatakan dengan J omega. J itu dia menunjukkan imajiner ya, J omega. Dengan respon sistem S plus 2 dibagi S plus 5, maka 0 dengan polnya ya, dengan polnya ini dia terletak di sumbu real dan dia terletak di sebelah kiri. Jadi referensi kita itu kalau sebelah kiri itu adalah sebelah sini ya, sebelah kiri sumbu imajiner. Ini sebelah kiri, kalau terletak di sebelah kanan berarti akan ada di sini. Itu adalah yang sebelah kanan. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, pole itu bisa jadi nanti dia letaknya bukan di sumbu real saja, tapi misalnya ada di tengah-tengah sini, sehingga di sana akan ada komponen imajinernya. Katakanlah minus 5 plus minus ya 2J, berarti minus 5 2J, kemudian minus 5 minus J. Itu kalau misalnya akarnya itu ada yang negatif ya, berarti akan ada yang sumbu imajiner, akan ada di sini gitu. Kebetulan untuk untuk contoh ini S plus 2 per S plus 5, dia pole dengan zeronya ada di sumbu real. Ini adalah sumbu real, sumbu X-nya sumbu real, yang sumbu Y-nya ini adalah sumbu imajiner. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya kita berikan masukan RS, yang dia itu unit step ya, unit step yang nilainya adalah 1/S. Maka kita bisa menggambarkan polanya ya, dengan memetakannya seperti ini, bahwa masukan RS dia itu akan ada di sini, di bidang S-nya dia akan ada di tengah, di titik 00 ya. Ini adalah 1/S. 1/S itu seperti ini. Kemudian sistem zeronya dia akan kan S plus 2 ya, kita ambil di sini, dia zeronya adalah di minus 2. Kemudian sistem polnya itu adalah 1/S plus 5, dia polnya ada di minus 5. Nah, dari diagram S ini kemudian kita bisa mendapatkan respon frekuensi dari masukan unit step ini. Kita dapatkan bahwa CS itu adalah 2/5 dibagi S. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi di sini ya, dari input polnya dia akan menjadi S, kemudian dari sistem polnya ini akan mendapatkan S plus 5. Jadi kalau misalnya Anda ini ada 1/S, masukkan 1/S kemudian S plus 5, kita nanti bisa menggambarkan atau bisa menyatakan respon frekuensinya itu adalah sesuai dengan polnya. Misalnya ya tadi ya, ini polnya itu berarti total ya, kalau kita berikan masukan 1/S, dia polnya ada di S dan ada di S plus 5. S itu ada berarti kan polnya dia ada di 0 ya, di titik 00. Di titik 00 ini. Nah, kemudian bagian sistem 0 dia akan menentukan nanti adalah di bagian pembilangnya. Di bagian pembilangnya. 2 nanti akan menjadi di sini, kemudian selisihnya itu akan masuk ke sini. Jadi dia berarti seperti pecahannya ya, pecahan 2/5 kemudian 3/5. Dengan mengambil nilai dari 5 ini, kemudian minus 2-nya akan masuk ke sini, kemudian sisanya 3/5 akan masuk ke sini. Itu adalah representasi ya dari diagram S ini menjadi output transform ini. Nah, kemudian kalau misalnya di sini zeronya adalah minus 3, Anda nanti bisa coba kalkulasi saja ya. Misalnya di atas ini adalah S plus 3. S plus 3 berarti 0 di sini akan menjadi minus 3, kemudian di bagian sini dia akan menjadi 3/5, di bagian sini akan menjadi 2/5. Nanti silakan coba Anda buktikan apakah ini benar atau tidak, sehingga nanti Anda bisa mencoba memetakan
dari diagram S ini menjadi respon frekuensinya. CS-nya ya, CS-nya itu respon frekuensi terhadap masukan step ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa melakukan transformasi Laplace balik mendapatkan respon waktunya CT. CT akan sama dengan 2/5 per S itu dia akan menjadi 2/5. 2/5 per S kita transformasi balik menjadi 2/5, kemudian 3/5 dibagi per S plus 5 dia akan menjadi 3/5-nya, ini masuk ke sini ya, dikalikan E pangkat minus 5T. Jadi 5 yang ada di pol ini dia akan menjadi komponen yang eksponensial ini, E minus 5T. Nah, dari respon waktu ini bisa kita bagi jadi dua, yaitu respon yang kita sebut sebagai force ya, yang terpaksa, kemudian ada yang natural. Bagian sinilah yang natural, yang 3/5 E minus 5T, bagian sini adalah yang force response. Nah, dari oktav kita nanti sebenarnya bisa menggambarkan diagram S ya. Diagram S ini kita bisa, atau diagram C dengan menggunakan seperti ini. Jadi num 1 2, ini 1 ini 2 ya, kemudian denumeratornya dia 1 5, kemudian kita bisa menyatakan zeros poles ya, kemudian gain menggunakan fungsi TF2ZP. Ini merupakan fungsi yang ada di paket sinyal ya, sehingga nanti Anda harus memanggil paket sinyal ini. Anda bisa memasukkan numerator dengan denominator dan kemudian bisa menggambarkan set plane-nya gitu. Set plane, zeros, pole nanti akan bisa tergambar mirip seperti ini. Itu untuk menggambarkan zero dan pulse-nya gitu. Kemudian dari sini kita bisa menguraikan bahwa setiap respon waktu CT itu bisa kita bagi jadi dua, yang force maupun yang natural. Contoh misalnya CT 2/5 dibagi 3/5 E minus 5T, di bagian sini adalah yang force ya, kemudian yang bagian sini itu adalah natural. Nah, kestabilan itu bisa kita dapatkan dari bagian yang natural respon. Natural respon bukan hanya berupa yang eksponensial ini, kadang juga muncul di sana ada sinusoidal. Sinusoidal pun ya, itu merupakan natural respon. Sedangkan yang bentuknya konstanta ini kita sebut sebagai force ya. Nah, untuk kestabilan itu bisa dilihat nanti di bagian natural responnya, di bagian sini, baik dia bentuknya eksponensial maupun sinusoidal, itu bisa diamati apakah sistem ini stabil atau tidak. Definisi kestabilan itu, sistem akan stabil jika natural respon mendekati 0 saat waktu mendekati tak hingga. Sehingga kalau misalnya limit T mendekati tak terhingga, maka di bagian natural respon ini dia akan mendekati 0. Kita coba masukkan saja misalnya T-nya sama dengan mendekati tak terhingga. Nah, kita bisa melihat 3/5 E pangkat minus 5 tak terhingga, dan nilainya akan mendekati 0. Sehingga untuk sistem CT ini ya, tadi yang kita nyatakan S plus 2 dibagi S plus 5, dia itu adalah sistemnya stabil. Karena natural responnya dia mendekati 0 saat waktu mendekati tak hingga. Dan sistem tidak stabil jika natural respon mendekati tak hingga saat waktu mendekati tak hingga. Sehingga ini menunjukkan kalau misalnya T-nya tidak terhingga, maka natural responnya itu dia menjadi tak terhingga. Contoh misalnya kita ganti ya, dia polnya ada di 5. Jadi contoh misalnya gini ya, ini S plus 2 dibagi S minus 5. Berarti kan polnya dia ada di 5 ya. Ada di 5 ini, sehingga akan menghasilkan CT-nya itu nilainya 3/5 E pangkat 5T. 3/5 E pangkat 5T. Kalau T dia mendekati tidak terhingga, maka bagian natural respon ini juga akan menjadi tidak terhingga, karena bagian pangkat eksponensial natural ini dia mendekati tak hingga juga gitu. Sehingga dia akan menjadi terlihat. Untuk sistem yang kemudian saya berikan contoh tadi, S plus 2 dibagi S minus 2, kita katakan sistem itu tidak stabil. Namun ada definisi yang lain, sistem dia marginally stable. Jadi stabil
parsial ya, sebagai parsial, kadang stabil. Untuk kondisi tertentu dia bisa stabil, untuk satu kondisi yang lain dia itu tidak stabil. Jika natural responnya tetap atau konstan ya, natural responnya ini dia nilainya tetap atau dia berosilasi teratur. Berosilasi teratur itu ada komponen sinusnya ya, ada komponen sinusnya itu bisa membuat nanti sistemnya itu adalah marginally stable gitu. Dan menurut definisi ada dua definisi. Yang pertama berdasarkan natural respon, yang kedua itu adalah berdasarkan total respon. Kalau total respon dia menyatakan bahwa sistem stabil jika semua input yang terbatas menghasilkan output yang terbatas. Jika sistem tidak stabil, jika setiap masukan yang terbatas menghasilkan output yang tidak terbatas pula. Namun kita nanti bisa melihat juga sebenarnya dari bagian natural respon ini. Nah, dari natural respon bagian sini itu kita bisa menyatakan ya bahwa suatu sistem dengan pol di sebelah kiri bidang S, artinya minus AT ya, ini E pangkat minus AT, dengan A-nya itu dia lebih besar dari 0 sehingga menghasilkan bagian sini ya, pol sebelah kiri kan dia berarti dia nilai minus A-nya dia negatif gitu, di bagian negatif gitu. Dia akan menghasilkan respon eksponensial yang meluruh. T semakin besar maka dia nilainya akan semakin kecil. Itu yang kita sebut sebagai meluruh ya, decay gitu. Atau respon sinusoidal yang juga teredam. Kalau misalnya ada sin ya, komponen sin, dia akan membuat sistem sinusoidal yang dia nilainya akan semakin kecil. Sehingga kalau misalnya natural respon dia mendekati 0 saat waktu mendekati tak hingga, kita katakan itu adalah sistem stabil. Dan itu terjadi kalau semua polnya itu ada di sebelah kiri bidang S. Sebelah kiri itu saya gambarkan di sini. Ini pol untuk sistem ini dia ada di sebelah kiri. Pol itu bukan hanya satu, kadang ada 1, 2, 3 atau lebih, bahkan lebih ya. Selama kemudian pol-polnya itu dia ada di sebelah kiri bidang S, tanpa ada yang di sebelah kanan ya, yang nilainya positif, maka kita bisa menyatakan bahwa sistem itu stabil sesuai dengan definisi ini. Dan sistem itu tidak stabil jika mempunyai poles di sebelah kanan bidang S dan atau mempunyai lebih dari satu pol di sumbu imajiner. Nah, lebih dari satu poles di sumbu imajiner itu terjadi kalau misalnya responnya itu ada respon sinusoidal. Artinya nanti komponen sinusoidal dia akan bahwa polnya itu dia ada di sumbu imajiner. Namun kalau misalnya sistem itu dia mempunyai lebih dari 2 pol di sumbu imajiner, katakanlah ya misalnya di sini ada minus 5 plus minus 2J, kemudian ada minus 6 plus minus 1J, walaupun dia ada di sebelah kiri, tapi di sana ada dua buah pol yang dia itu terletak di sumbu imajiner, maka kita bisa menyatakan bahwa sistem itu dia tidak stabil. Sistem tidak stabil. Atau bahkan ada poles yang dia sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan sudah pasti dia itu adalah tidak stabil. Nah, kemudian sistem yang marginally stable itu dia mempunyai satu pol di sumbu imajiner dan pol semuanya harus ada di sebelah kiri. Itu adalah marginally stabil. Kadang dia di satu keadaan dia itu stabil, tapi di keadaan lain dia bisa jadi tidak stabil. Nanti kita akan bisa melihat dari desain di minggu depan ya, kita akan mencoba membuat root locus untuk bisa melihat bahwa batasan mana yang kemudian sistem ini stabil, bagian mana yang kemudian sistem dia tidak stabil. Nah, kita coba analisis dari sistem seperti ini. Misalnya sistem dia mempunyai poles yang dia kompleks konjugat. Misalnya P1, P2 dan nilainya minus 1 plus minus J2. Berarti yang di akar sini ya, dia nilainya adalah negatif. Sehingga akar minus 2 itu dia kita tuliskan menjadi plus minus J2. Nah, kita bisa menuliskan polesnya itu di bidang S adalah seperti ini. Minus 1 ditambah, ini plus 2J ya. Kemudian minus 1, poles yang kedua itu adalah minus 1 minus J2. Nah, kita sebut ini polesnya dia masih 1 ya, masih 1, bukan 2 ya, seperti yang definisi yang kita nyatakan seperti ini gitu. Ini berarti masih mempunyai satu poles ya, satu poles di sumbu imajiner. Kemudian
dan dia mempunyai 0 di minus 4. Minus 4 itu ada di sini. Dan dia mempunyai gain faktor K sama dengan 3. Pertanyaannya adalah temukan persamaan diferensial untuk menyatakan sistem ini. Berarti kita bisa memberikan ya HS itu akan sama dengan K kalikan S minus Z dibagi S minus P1 kalikan S minus P2. Kita masukkan nilai K-nya 3, kemudian zeronya itu adalah minus 4. Ini sudah didefinisikan, zeronya minus 4, kita masukkan S minus minus 4. Kemudian polesnya itu kita masukkan S minus minus 1 plus J2, S minus minus 1 min J2. Anda bisa dapatkan bahwa nanti di bagian penyebut ya, di bagian pembilang dia nilainya akan sama dengan S plus 4, di bagian penyebutnya dia nilainya S kuadrat plus 2S plus 5 dengan K sama dengan 3. Sehingga kita nanti bisa menyatakan persamaan diferensialnya itu seperti ini. D kuadrat Y dibagi DT kuadrat plus 2, ini sebenarnya menggambarkan ini saja. Di bagian ini Anda gambarkan seperti ini ya. Ini saya coba ambil lagi dari persamaan fungsi S menjadi persamaan diferensial seperti ini. Ini 5Y sama dengan 3DU, 3DU itu ini ya, ditambah 12U itu adalah 3 dikalikan 4, 12U seperti ini. Namun biasanya nanti yang saya coba tanyakan untuk yang sistem kendali itu adalah hanya sampai HS-nya saja gitu. Fungsi alihnya bagaimana untuk sistem yang seperti ini. Kemudian kalau misalnya diketahui persamaan linear D kuadrat Y per DT kuadrat 5 dan seterusnya, tentukan pol dan zero sistem. Dari sini Anda bisa menyatakan ya bahwa ini akan menjadi pembilangnya. Pembilang ya, ini akan menjadi pembilang 2S plus 1, kemudian di bagian bawahnya itu adalah S kuadrat plus 5S plus 6. Ini kita sudah dapatkan nilai HS-nya. Berapa pol dan zeronya, Anda bisa melakukan faktorisasi untuk bisa mendapatkan seperti ini. Setengahnya Anda keluarkan dulu, kemudian dia akan menjadi ini berarti nilai K-nya S plus 1/2, ini adalah zero yang pertama, zeronya akan menjadi minus setengah ya. Kemudian polesnya Anda bisa melakukan faktorisasi di bagian penyebutnya, Anda dapatkan S plus 3 dikalikan S plus 2, Anda akan dapatkan seperti ini. Anda bisa, kalau persamaannya kuadrat, Anda bisa menggunakan rumus ABC ya untuk bisa menyatakan, untuk bisa menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Kan minus B di plus minus ya, akar B kuadrat kurangi 4C dibagi 2A ya, Anda bisa dapatkan seperti ini. Nah kalau dari situ kemudian kalau misalnya akar akar B kuadrat kurangi 4AC dia itu nilainya negatif, maka Anda akan dapatkan nilai di sini yang kompleks ya, kompleks konjugat karena ada plus minusnya gitu. Nah, sistem mempunyai satu zero real S sama dengan minus 2 minus setengah dan sepasang pol real di minus 3 minus 2. Kita bisa menyatakan ini adalah polnya itu adalah real ya, dia ada di sumbu real. Kemudian yang zeronya dia juga ada di sumbu real, nilainya adalah setengah. Anda bisa menggambarkan nanti di bidang S-nya untuk tempat kedudukan akar baik yang pol maupun zeronya. Kemudian kalau misalnya kita mempunyai 3S plus 6, kemudian dibagi S pangkat 3 tambah 3S kuadrat tambah 7S tambah 5. 3-nya kita keluarkan, kita dapatkan yang bagian atas itu adalah S dikurangi minus 2. Kita sudah dapatkan nilai zeronya. Zeronya itu adalah minus 2, bisa Anda petakan di sini. Kemudian di bagian sini Anda melakukan faktorisasi untuk bisa mendapatkan bahwa polnya itu akan ada di minus 1. Minus 1 dia terletak di sumbu real ya, di sumbu real. Kemudian ada yang juga dia terletak di sumbu imajiner yang nilainya adalah minus 1 plus minus 2C. Ini minus 1 plus 2C, di sini adalah minus 1 minus 2C. Nah, sistem seperti ini kita bisa menyatakan juga bahwa sistem ini adalah marginally stable karena semua polnya dia ada di sebelah kiri.
dan dia hanya mempunyai satu pole ya, satu poles yang dia kompleks konjugat. Pole yang kompleks konjugatnya itu adalah -1 plus -2C ini gitu. Ini kita sebut sebagai marginally stable. Kemudian kalau kita misalnya mempunyai pole dan zero seperti ini katakanlah, berarti 4 buah pole ya. Yang pertama itu adalah ada di sumbu real nilainya -3 dan -0,1 dan sepasang kompleks konjugat, pole yang kompleks konjugat seperti di sini -1 plus -2C. Maka kita nanti akan bisa mendapatkan komponen eksponensial dan komponen osilatori ya, yang dia itu berosilasi. Nah, Anda bisa melihat nanti bahwa untuk yang pole yang dia ada di sumbu real seperti ini, dia akan memberikan komponen eksponensial. Sedangkan komponen yang dia ada di sumbu imajiner, dia akan menghasilkan komponen yang sifatnya osilatori. Yang eksponensial mana, yang osilatori bagaimana, bisa kita dapatkan dari respon waktunya seperti ini. Dari seperti ini kita bisa memetakan bahwa nanti untuk komponen yang pertama, yang eksponensial itu diberikan oleh pole -3 yang ada di sumbu real, sehingga dia akan menjadi C1, C1-nya itu nanti nilai konstantannya E pangkat -3T. -3 inilah yang menunjukkan pole -3. Kemudian komponen eksponensial yang kedua itu adalah yang diberikan oleh pole -0,1. Sehingga dia akan menghasilkan nanti respon C2 E pangkat -0,1T. Seperti ini ya, seperti ini. Dan waktu konstannya nanti adalah 0,1, ini waktu konstannya itu adalah 1/3 gitu. Ini waktunya 10 ya, karena ini akan menjadi -T per T besar, T2 besar, ini -T per T1 besar. T1-nya akan sama dengan 1/3, kemudian T2-nya dia akan sama dengan 10. Ini adalah waktu konstannya, dan masing-masing waktu konstan inilah yang akan menentukan kecepatan respon satu sistem. Kemudian komponen osilatori itu diberikan oleh pole yang dia kompleks konjugat seperti ini. A itu adalah amplitudenya, kemudian E pangkat -T. -T-nya ini dia diberikan oleh yang bagian realnya. Bagian realnya itu adalah -1, sehingga dia menjadi E pangkat -T. Kalau di sini -2, maka ini A kalikan E pangkat -2T. Kalau -3, misalnya di sini ya polnya -3 plus -2C, maka di bagian ini, yang di bagian eksponensial untuk yang bagian oscillatory, dan nilainya akan sama dengan A E pangkat -3T. Nah, kemudian yang bagian imajiner, bagian J2-nya itu dia ditunjukkan oleh bagian sinusnya. Jadi sinus 2T, 2T itu menyatakan yang bagian 2-nya ini. Sehingga kalau misalnya ini plus minus J ya, J yang menunjukkan bahwa bagian ininya 1, maka ini adalah sinus T plus theta. Nah, komponen osilatori inilah yang dia menyebabkan overshoot. Sehingga nanti perlu dijaga bahwa nilai A-nya ini tidak terlalu besar karena dia menimbulkan overshoot. Ini analisis dari bidang S untuk kemudian Anda bisa menyatakan dalam bentuk respon waktu YT ini. Gitu. Ini persamaannya. Nanti silakan Anda dari tugas yang kemarin ya, terutama yang order 2, tentukan letak pole-nya gitu. Begitu Anda sudah dapatkan pole-nya, bagian yang kemudian dia ada overshoot-nya, kemungkinan dia akan pole-nya itu dia terletak di bidang Z. Dia itu pole-nya kompleks konjugat seperti ini. Nah, kalau kita bisa melihat apakah sistem stabil atau tidak stabil, dilihat dari respon waktunya. Yang gambar atas ini dia sistemnya stabil karena bagian osilatorinya atau bagian yang eksponensialnya dia sifatnya meluruh gitu. Dia semakin kecil. Yang natural responnya dia semakin kecil sehingga dia akan konvergen ya menuju arah tertentu. Ini adalah stabil. Yang tidak stabil itu adalah yang seperti ini.
yang dikehendaki nilainya 1, kemudian komponen naturalnya dia semakin besar. Ini kita katakan sebagai sistem yang tidak stabil. Nah, sistem yang stabil itu ditandai ya dengan pole yang dia semua letaknya ada di sebelah kanan. Jadi silakan nanti Anda bisa mencoba ya menerjemahkan dari bidang S ini, dari diagram S ini, Anda nyatakan pole-nya, kemudian Anda coba plot ya dengan memberikan masukan step seperti ini. Bagaimana kemudian respon sistemnya? Ini kan kita bisa menerjemahkan bahwa polnya itu ada di semua ada di sebelah kiri sesuai dengan tadi definisi untuk yang natural responnya, bahwa dia akan menghasilkan nilai yang yang semakin meluruh ya untuk yang bagian natural responnya, atau dia akan menghasilkan sistem yang stabil. Kemudian pole dia ada yang terletak di komponen di sumbu real yang akan menunjukkan ini adalah komponen eksponensial, dan sepasang kompleks konjugat yang dia akan menunjukkan komponen yang osilatori. Komponen osilatori inilah yang kemudian akan menghasilkan overshoot seperti ini. Akan terjadi overshoot, tapi kemudian nilainya dia akan semakin kecil karena semua pole dia ada di sebelah kiri. Nah, sistem yang tidak stabil itu kalau misalnya di bidang S-nya ada satu pole yang dia ada terletak di sebelah kanan. Misalnya 0,0434 plus minus J 1,505, dia itu sepasang pole konjugannya dia ada di sebelah kanan bidang S. Nanti kita bisa menganalisis bahwa sistem yang seperti ini dia itu akan tidak stabil. Ini kan tidak stabil karena ada di sebelah kanan. Atau kemudian ada sepasang ya, ini ada sepasang poles yang dia kompleks konjugat, itu pun dia akan menghasilkan sistem yang tidak stabil. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menggunakan kriteria kestabilan Roth untuk kemudian bisa menentukannya sistem itu stabil atau tidak. Nah, yang kriteria Roth itu bentuk umumnya dari persamaan atau fungsi transfer loop tertutup itu kan seperti ini. CS dibagi RS, kemudian ini ada B0 S pangkat M ditambah B1 S pangkat M-1 dan seterusnya sampai plus BM. Jadi jumlah M untuk bagian pembilangnya. Kemudian di bagian penyebutnya ada A0 SNM plus A1 SN-1 dan seterusnya sampai AN ya, kalikan S pangkat 0. Ini adalah di bagian pembilangnya, penyebutnya. Di bagian sini akan menentukan zeronya, di bagian sini akan menentukan polnya. Nah, yang kemudian perlu dilakukan itu adalah memfaktorkan AS. Nanti N dia akan menunjukkan orde ya. Kalau orde 1 berarti S-nya sama dengan 1, kalau orde 2 N-nya sama dengan 1, kalau orde 2 N-nya sama dengan 2, orde 3 N-nya sama dengan 3 dan seterusnya. Ini akan menentukan ordenya. Kemudian pefaktoran polinomial dengan orde lebih dari 2 cukup sulit, sehingga kemudian disebutkan digunakan ya kriteria kestabilan Roth. Kalau misalnya kita memfaktorkan orde 2 kan cukup mudah ya. Anda bisa menggunakan persamaan ABC untuk bisa menentukan akar-akar di persamaan kuadrat tersebut. Tapi kalau misalnya dia pangkat 3 itu cukup sudah lebih kompleks, apalagi pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya. Sehingga nanti kriteria kestabilan Roth ini bisa kita gunakan untuk menentukan apakah dengan yang tertulis di bagian penyebutnya ini, di bagian AS-nya ini dia stabil atau tidak. Nah, kestabilan Roth dia akan memberikan informasi ada tidaknya akar positif pada persamaan karakteristik, namun bukan nilai akarnya. Artinya nanti semua akar ya, A0, A1, AN-1 dan seterusnya, dia itu nilainya positif. Namun dia sebenarnya yang perlu Anda pahami bahwa ini bukan nilai akarnya ya, karena tadi konsep kita adalah bahwa kalau misalnya akar di bagian penyebut atau polesnya itu ada di sebelah kiri yang nilainya negatif, maka dia itu stabil. Jadi di Roth itu apa yang disebutkan itu adalah ada tidaknya akar positif. Jadi bukan kemudian menunjukkan nilai akar, tapi apakah A0, A1, AN-1, AN itu nilainya positif terus atau tidak gitu. Kalau kemudian ada nilai
yang kemudian dia pergantian nilai, maka kita katakan itu dia tidak stabil. Nah, secara lebih detail kita coba lihat bagaimana prosedur kriteria kestabilan rod ini. Yang diambil itu hanya yang bagian AS-nya saja, yang bagian penyebutnya ya kita ambil, kemudian semua koefisien persamaan karakteristik ini harus positif. Jadi A0, A1, AN sampai AN ya, itu dia harus semuanya positif. Jika tidak, maka sistem tidak stabil. Nah, jika semua koefisien positif, maka koefisien polinomial dalam baris dan kolom akan disusun seperti ini. Jadi kriteria pertama itu adalah A0, A1, dan seterusnya dia harus positif. Kemudian kalau semua positif, maka kita bisa menyusun koefisien polinomialnya. Kalau misalnya kita punya A0, Sn, A1, Sn-1, kita susun seperti ini. Sn, maka dia koefisiennya itu adalah A0. Kita ambil dari sini ya, A0, kemudian dia melompat. A0 melompat 1 ya, melompat 1 koefisien, A2, A4, A6, dan seterusnya. Kemudian Sn-1 dia mengambil yang bagian sini. Berarti akan ada A1 lompat menjadi A3, A5, A7, dan seterusnya. Kemudian kita jabarkan lagi koefisien untuk Sn-2. Sn-2 itu koefisiennya adalah B1 yang nilainya adalah A1. Jadi ini rumusnya ya nanti A1 dikalikan A2 dikurangi A0 kalikan A3 dibagi A1. Kita dapatkan B1. Kemudian B2 itu rumusnya adalah A1 kalikan A4 dikurangi A0 kalikan A5 dibagi A1. B3 A1 kalikan A6 dikurangi A0 kalikan A7 dibagi A1 dan seterusnya. Anda dapatkan B4 dan seterusnya. Kemudian Sn-3 dia koefisiennya adalah C1. C1 dia akan sama dengan B1 kalikan A3 dikurangi A1 kalikan B2 dibagi B1. C2 akan sama dengan B1 kalikan A5 dikurangi A1 kalikan B3 dibagi B1. Dan seterusnya sampai kemudian dia mendapatkan nilai S2, koefisien untuk S2, S pangkat 1, dan S pangkat 0. Nah, kalau nanti semua nilai ini dia semuanya positif, A0, A1, B1, C, D, E, F, G semuanya nilainya positif, maka bisa kita nyatakan bahwa sistem itu stabil. Itu adalah kriteria kestabilan rod ya. Nah, kalau semua suku pertama dari tabel rod mempunyai tanda positif, kita katakan itu stabil. Koefisien persamaan semua harus positif. Jika semua negatif, maka masing-masing ruas dikalikan -1 sehingga hasilnya positif. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah kalau misalnya semua bagiannya, semua misalnya gini, misalnya D1, D2, D3, D4 semuanya negatif. Itu tidak kemudian membuat sistemnya tidak stabil. Kita nanti bisa mengalihkan D1 itu dengan -1, D2 dengan -1, D3 dengan -1 sehingga ini hasilnya semua positif gitu. Tapi kalau misalnya ada salah satu koefisien yang dia negatif, maka kita katakan bahwa sistem itu dia tidak stabil. Contoh misalnya A0 S pangkat 3 ditambah A1 S kuadrat tambah A2S tambah A3. Ini bagian AS-nya ya, bagian penyebutnya. Kita nanti bisa mengurai dengan kriteria rod. S3-nya itu akan sama dengan A0, A2-nya kemudian koefisiennya A0 dengan A2, S kuadrat itu koefisiennya A1 dengan A3 di sini. Kemudian S1 itu akan sama dengan A1 kalikan A2 kurangi A0 kalikan A3, kemudian dibagi A1 di sini. Kemudian S0-nya dia nilainya akan sama dengan A3 saja. Nah, dari sini kemudian kita bisa menyatakan ya bahwa A0, A2, A1, A3 dia nilainya harus lebih besar dari 0. Artinya dia nilainya harus positif. Kemudian bagian sini dia pun nilainya harus positif. A1, A2 dikurangi A0, A3 dibagi A1 dia harus juga lebih besar dari 0. Atau yang bagian pembilangnya ya, pembilangnya dia
harus lebih besar dari 0. A1 kalikan A2 kurangi A0 kalikan A3 harus lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain A1 A2 harus lebih besar dari A0 A3. Kita dapatkan seperti ini. Syarat agar semua agar semua akar mempunyai bagian real negatif atau akar atau polnya ya dia mempunyai real negatif, maka A1 A2 kalikan A2 harus lebih besar A0 A3. Atau kita katakan bahwa ini nanti semua koefisiennya harus semua positif yang akan menunjukkan bahwa sistem ini dia stabil. Nah, kalau misalnya contoh seperti S kuadrat, S2 dan seterusnya kita nyatakan S4-nya dia koefisiennya 135 ini ya, 135, kemudian S pangkat 3-nya itu adalah 24. Kemudian kita tuliskan saja 0 di sini. Kemudian kita bisa karena di koefisien S3 ini bisa kita bagi jadi 2 untuk mempermudah perhitungan, kita bagi saja jadi 2 sehingga kita dapatkan 120 ya. Kemudian S2-nya kita dapatkan 1 kalikan 3 dikurangi 1 kalikan 2 dibagi 1, nilainya 1. Kemudian koefisien yang kedua dia akan sama dengan 1 kalikan 5 dikurangi 1 kalikan 0 sama dengan 5 ya, dibagi 1 sama dengan 5 gitu. Berikutnya adalah S3. S3 dia nilainya akan sama dengan 1 kalikan 2 dikurangi 1 kalikan 5 dibagi 1. Nilainya akan sama dengan minus 3. Berikutnya S0-nya dan koefisiennya itu adalah 5. Karena kita melihat bahwa terjadi 2 kali perubahan tanda di bagian di bagian polinomial, di bagian koefisien Roth ini, maka bisa kita katakan bahwa sistem ini dia tidak stabil. Dia itu tidak stabil. Kemudian kalau misalnya ada baris yang kemudian dia nilainya 0, ini adalah kondisi khusus ya. Maka 0 ini bisa kita ganti dengan epsilon yang nilainya sangat kecil tapi positif. Dia limit epsilon itu dia mendekati 0 tapi positif ya. Misalnya 0,00001 tergantung nanti presisinya berapa. Epsilon ini adalah bilangan positif yang mendekati 0. Jadi 0 kita gantikan dengan epsilon. Contoh misalnya S3 2 S2 maka koefisien S3 itu adalah 1 dengan 1, kita tulis 1 1. Koefisien S2 itu adalah 2 2 ya. Ini 2 2. Kemudian S1-nya dia akan sama dengan 2 dikurangi 2 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, 0 ini kita ganti dengan epsilon. S0-nya dia akan sama dengan 2. Karena epsilon ini positif, maka bisa kita katakan ya bahwa sistem ini dia akan stabil. Atau secara karena epsilon itu dia nanti akan menunjukkan bahwa sistem dia akan mempunyai sepasang angkar imajiner kompleks konjugat, maka kita bisa nyatakan juga bahwa sistem ini dia marginally stable gitu. Dia akan marginally stable karena ada nolnya ya. Jadi epsilon inilah yang kemudian akan menunjukkan bahwa akar-akar dari akar atau pol dari penyebut ini ya, AS ini dia nilainya akan ada di bidang imajiner. Nanti silakan Anda bisa coba melakukan simulasi ya dengan kemudian memplot bidang S dari persamaan ini. Ini persamaan penyebutnya. Anda sebutkan nanti misalnya persamaan pembilangnya. Misalnya S plus 2 dibagi fungsi transfernya S plus 2 dibagi S pangkat 3 plus 2 S kuadrat plus S plus 2, maka Anda akan mendapatkan sepasang pol ya yang dia itu kompleks konjugat. Karena kalau dari Roth dia ditunjukkan dengan adanya epsilon ini. Kemudian kalau misalnya tanda epsilonnya ini berlawanan, ini contoh ya, misalnya S pangkat 3 minus 3S, ini 1, ini minus 3. Kemudian yang diamati itu adalah yang sebelah kanan saja gitu. Yang sebelah kirinya nggak usah, ini 1 minus 3, kemudian nilai S kuadratnya kan tidak ada ya, nilai S kuadratnya tidak ada, kita tulis 0, kemudian untuk koefisien S2-nya dia 2. Nah, 0 ini kita ganti dengan epsilon.
Kemudian kita coba cari S1-nya, S1-nya akan sama dengan minus 3 epsilon dikurangi 1 dikurangi 2 ya, minus 3 epsilon kurangi 2 dibagi epsilon, atau sama dengan minus 3 dikurangi 2 dibagi epsilon. Nah, kalau kita melihat bahwa epsilon ini nilainya tak terhingga, sehingga kalau dia ada di penyebut ya, nilainya 0, begitu dia akan ada di penyebut, maka bagian sini dia nilainya juga akan sama dengan, karena epsilon dia positif, di sini juga positif, maka dia di bagian sini atau operasi ini dia akan menghasilkan nilai negatif. Dari epsilon positif di sini dia menjadi negatif, kemudian positif, kita juga bisa menyatakan bahwa sistem ini tidak stabil karena ada koefisiennya yang ada di kolom pertama ini yang dia nilainya negatif. Jadi memang kestabilan Rhodes sekali lagi akan melihat ya apakah koefisien yang ada di kolom pertama ini berubah tanda atau tidak gitu. Artinya Anda mendefinisikan misalnya ini ya di bagian S kuadratnya ini nilainya minus pun sebenarnya tidak jadi masalah selama kemudian dia bisa menghasilkan nilai yang di kolom pertamanya itu semua nilainya adalah positif. Kemudian kasus yang berikutnya, kalau misalnya ada nilai 0 di seluruh suku baris, misalnya ini S pangkat 5 dan seterusnya, Anda dapatkan koefisien untuk S pangkat 5 itu adalah 1, 24, kemudian minus 25, kemudian untuk S pangkat 4 dia itu 2, 4, 8, kemudian minus 50. Ini kita bisa coba sederhanakan ya, misalnya menjadi 1, 24, minus 25 juga, sehingga kalau misalnya kita ingin mendapatkan S pangkat 3, maka di suku bagian sini, suku barisnya dia semuanya akan sama dengan 0. 2 kalikan ini dikurangi 1 kali 48 bagi 2 dia akan 0. 2 kalikan minus 25 dikurangi ini kalikan ini dibagi 2 juga akan sama dengan 0 dan 0 semua gitu. Kalau koefisien suku baris ini dia nilainya semua 0, maka bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan S3-nya itu adalah dengan melakukan diferensiasi. Jadi kalau misalnya dijumpai 00, kita lakukan diferensiasi terhadap S4-nya. Karena S4-nya nilainya adalah 2S pangkat 4 tambah 48S kuadrat dikurangi 50 ya, ini bukan 500, kurang 50, maka Anda bisa memperoleh diferensiasi. Jadi DPS per DS-nya itu akan sama dengan 8S pangkat 3 ditambah 96 S ya, seperti ini. Sehingga inilah yang kemudian kita masukkan di bagian sini. S pangkat 3-nya menjadi 8, ini 96. S kuadratnya Anda melakukan perkalian ini, 8 kalikan ini dikurangi ini kalikan ini, dibagi 8, 24, minus 50, kemudian S1-nya akan 1127, kemudian S0-nya minus 50. Ini terjadi perubahan tanda. Ada satu akar yang nilainya positif. Atau akar ininya ya, akar atau polnya dia nilainya akan sama dengan positif, sehingga sistem ini dia tidak stabil. Ada perubahan tanda di kolom pertama, ada yang nilainya negatif, ini berarti menunjukkan sistem tidak stabil. Nah, delta Root kemudian bisa kita gunakan untuk mendesain satu sistem kontrol. Misalnya Anda mendesain untuk kemudian mengatur nilai K-nya. Ini K dibagi S kalikan S kuadrat plus S plus 1 kalikan S plus 2, maka sistem alih loop tertutupnya akan menjadi K dibagi S dan seterusnya. Ini plus K-nya. Nah, dari sini kemudian kita coba melakukan mencari persamaan polinomialnya menjadi S pangkat 4 tambah 3S pangkat 3 dan seterusnya plus K sama dengan 0. Kita nyatakan nanti S pangkat 4-nya ini 1, kemudian 3K, kemudian S pangkat 3-nya 320, S kuadratnya dia akan sama dengan 3 kalikan 3 dikurangi ini, kurangi 2 dibagi 3, 7 per 3, kemudian koefisien berikutnya adalah 3K dikurangi 0 dibagi 3 sama dengan K, S pangkat 1-nya seperti ini, S pangkat 0-nya adalah K. Nah, untuk bisa menghasilkan nilai yang stabil atau analisis sistem yang stabil, maka keseluruhan koefisien yang ada di kolom pertama dia nilainya harus positif. K harus lebih besar dari 0, ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, 2 dikurangi 9/7K, dia juga nilainya harus lebih besar dari 0. Sehingga kita dapatkan nilai K yang dia harus lebih besar dari 0 dan kurang dari 14/9 untuk bisa menghasilkan sistem yang stabil. Ini adalah analisis kriteria kestabilan load.